Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Babu wufudil ansori ila nabi sallallahu alaihi wasallam bi Makkah wa bai'atil aqobah. Utusan kaum Ansor yang datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bai'at di Aqobah. Hadisnya disampaikan oleh Ka'ab bin Malik ketika beliau sudah buta, sudah tua, dan menceritakan kepada putranya Abdullah bin Ka'ab bin Malik tentang dulu dia tidak ikut perang Tabuk. Bitulihi panjang ya hadisnya, pernah kita bahas di kesempatan yang lain, khususnya di bab tobat di Riyadhus Shalihin. Saat itu Ka'ab bin Malik mengatakan, walaqad syahidtu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam lailatal aqobah. Aku hadir bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam Aqobah. Aqobah itu di Mina ya, yang lempar jamarat atau jumroh. Hina tawathaqna alal Islam, ketika kami mengikat perjanjian untuk membela Islam. Wa ma uhibbu anna li biha masyhada badrin, aku tidak terlalu ingin mengikuti perang Badar. Wa in kanat badrun azkara fin nasi minha, meskipun perang Badar lebih dikenang oleh orang-orang dibanding malam Aqobah. Dijelaskan nanti dalam hadis yang panjangnya kenapa Ka'ab bin Malik tidak menyesal tidak ikut perang Badar, karena memang perang Badar itu perang yang tidak direncanakan. Ya, tidak direncanakan, tuh kejadian yang tiba-tiba lah, yang emergensi perang gitu. Maka dari itu para pedagang yang masih di luar, masih di Syam, itu tidak sempat diberitahu. Ini Ka'ab bin Malik termasuk yang sedang ada di luar Madinah, tahu-tahu pulang udah kejadian. Kalau Nabi menyiapkan pasukan untuk perang itu sering diumumkan. Nah ini perang Badar mah nggak ada pengumuman. Mengenai beliau tidak ikut perang Tabuk, di hadis yang panjangnya jelas disampaikan bahwa itu karena beliau mengaku salah tertawan oleh kebunnya. Ya, sabarurat tek ninggalkeun kebun karena saat itu mau panen dan saat itu sedang musim paceklik. Mun ayeuna malah tukang minyak goreng keur kosong minyak tinggalkeun makanya keuntungan unggul. Dan itu diakui oleh Ka'ab bin Malik sehingga beliau diterima tobatnya karena ada pengakuan. Setelah dihukum 50 hari diboikot, ya tidak diajak ngobrol oleh Nabi dan para sahabat. Catatannya di sini kata Ka'ab bin Malik, meski beliau tidak ikut perang Tabuk, perang Badar, tolong jangan dilupakan bahwa malam Aqobah itu juga peristiwa bersejarah. Lebih lengkapnya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menguraikan dalam Fathul Bari, setelah Nabi SAW ditinggal wafat oleh Abu Thalib. Kemarin kan kita bahas kewafatan Abu Thalib. Nabi tidak punya pembela yang membela Nabi, maka beliau
menuju Thaqif di Taif, mengajak mereka untuk menolong Nabi, tapi mereka menolak, malah melempari Nabi dengan batu sampai berdarah. Pulanglah Nabi kemudian ke Makkah, dan di musim haji itu berarti Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Nabi mendatangi beberapa kabilah, dan Nabi mendatangi mereka untuk mengajak mereka membela Nabi. Kata beliau, kata Az-Zuhri, ya'ridu nafsahu 'alal qabail. Nabi mendatangi langsung dirinya sendiri menemui kabilah-kabilah. Mun ayeuna mah meureun ini sama kan, ibadah haji itu aya orang Malaysia, orang Indonesia, orang Irak. Tenda-tendana kan per negara. Didatangi itu semua. Ibadah hajinya ibadah haji jahiliyah, ya, sudah ada. Ibadah haji jahiliyah itu sebelum ada ibadah haji yang disyariatkan seperti haji wada. Wa yukallimu kulla syarifi qaumin, dan Nabi langsung menemui tokoh kaumnya, dakwah langsung. La yas'aluhum illa an yu'wu wa yamna'u. Kata Nabi, la akrahu ahadan minkum ala syai'in. Saya tidak akan memaksa kalian untuk masuk Islam. Bal uridu an tamna'u man yu'dhini hatta uballigha risalata rabbi. Yang aku inginkan di antara kalian ada yang mau membela aku hingga aku bisa menyampaikan risalah Rabbku. Ini kalau bahasa sekarang mencari suaka, ya, mencari perlindungan. Itu yang dilakukan oleh sahabat Nabi atas anjuran Nabi ke Habasyah. Jadi dikirimkan ke Habasyah. Tapi saat itu Nabi tidak dulu pergi ke Habasyah karena tugas dakwahnya di Makkah, di tanah Hijaz. Hari sahabat mapan menyelamatkan diri ke Habasyah. Dan saat itu Abu Thalib sudah tidak ada, ya, sudah wafat. Jadi tidak ada yang membela Nabi. Nabi hanya butuh jaminan pembelaan agar bisa berdakwah. Fala yaqbalu ahadun bal yaqulun. Tidak ada satu kaum pun yang ditemui oleh Nabi kecuali mereka mengatakan qaumur rajul a'lamu bihi. Kaum seseorang lebih tahu tentang orang tersebut. Jadi ikan orang Quraisy, urusan orang Quraisy, aku kita mah nggak mau tahu. Di sini terlihat, ya, bagaimana susah dakwah Nabi SAW nepikeun nggak datang ke kabilah-kabilah bukan untuk mengajak masuk Islam. Abdi cenah minta perlindungan, ya, karena orang Quraisy pasti akan lebih dahsyat lagi menyiksa Nabi. Berhubung Abu Thalibnya sudah wafat. Kemarin saja sebelum Abu Thalib wafat 3 tahun diboikot, ya, tidak boleh ada interaksi ekonomi, interaksi sosial, sampai makan dedaunan. Ayeuna Abu Thalibnya sudah wafat, wah pikumaha deui gitu. Ini jadi catatan, ya, buat kita. Boleh cari perlindungan kepada orang-orang yang sekiranya bisa memberikan perlindungan meskipun mereka bukan orang Islam, meskipun mereka tidak kita tuntut untuk menjadi orang Islam. Misalkan di lingkungan sahaya tokohnya nusakirana bisa ngajamin dakwah di Al-Azhar deketan, meskipun tokoh itu tidak kita paksa dan nggak bisa dipaksa untuk jadi jamaah Al-Azhar misalkan. Bukan leletak, bukan oportunis, bukan munafik, bukan. Ini kepentingannya dakwah, ya. Termasuk dalam kaitannya pejabat, ya, contoh mendekati wali kota, mendekati gubernur, hanya untuk agar dakwah kita aman,
Ya, jadi mun aya naon nah dilindungi oleh wali kota, oleh gubernur. Lain leletak tapi ngan di urang teh memang tipis ya beda antara mencari perlindungan jeung leletak. Ya, minta jabatan, mengemis jabatan. Ujung-ujungnya mengemis jabatan. Dalam hal ini juga ya kita harus paham mungkin Bapak Prabowo, Bapak Pak Kiai Ma'ruf Amin mendekati penguasa itu mungkin tujuannya ke sana dan tidak salah ya. Ijtihadnya. Kemudian di riwayat lain dari Rabi'ah bin Abbad, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suqadil majaz. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pasar Dzul Majaz. Yatba'un nas fi manazilihim, masuk ke tenda-tenda orang-orang, jongko-jongko orang-orang, yad'uhum billahi azza wa jalla, mendakwahi mereka kepada Allah azza wa jalla. Nah, jadi terjun langsung ya. Di sini yang sering jadi muhasabah lah buat para mubalik. Ya, aya nama cenah para mubalik teh kata Pak Jainal Mutakin ya dulu Pemret Sabili. Mubalik teh cenah jadi pria panggilan ya, si matupang siang malam tunggu panggilan. Tidak ada inisiatif bagaimana peta dakwah, saya harus bagaimana, enggak ada ya. Ada guan panggilan cenah kitu dakwah lain. Itu jauh beda jeung tukang proyek ngadaguan panggilan we. Ya memang tidak salah di satu sisi, tapi spirit dakwahnya yang hilang. Harusnya setiap dai itu kata beliau punya grand design. Ini saya dakwah harus gimana, pendidikan harus bagaimana, bukan hanya siang malam tunggu panggilan simatupang. Itu evaluasilah bagi kita semua. Termasuk Jabir menjelaskan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ridu nafsahu 'alan nas bil musim. Nabi mendatangi langsung oleh dirinya sendiri di musim haji. Hal min rajulin yahmiluni ila qaumi, adakah di antara Anda yang bersedia membawa saya ke kaumnya? Fa inna Quraisyan mana'uni an uballigha kalami rabbi, karena Quraisy sudah melarangku untuk menyampaikan firman Tuhanku. Fatahu rajulun min Hamdan, ada seseorang dari Hamdan, salah satu kabilah yang menyanggupinya, tapi dia belum menjamin kaumnya menerima. Saya cenah mau pulang dulu nanti ke kaum saya mau musyawarah dulu, nanti tahun depan kita ketemu lagi, karena bertemunya 1 tahun sekali pas musim haji. Datang tahun depan ya, oh iya, datang tahun depannya, kemudian dia datang bersama utusan-utusan Ansor di bulan Rajab. Kenapa bulan Rajab bukan musim haji? Kan bulan Rajab juga bulan haram. Bulan haram teh bulan aman, tidak ada perang, tidak ada pertikaian ya. Kan bulan haram deh teh bulan Zulqa'dah, itu musim haji Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, dari sana baru kemudian yang ini balik ke Madinah disampaikan dan terjadilah diskusi banyak di Madinah. Kata Ali bin Abi Thalib, lamma amarullah nabiyahu an ya'ridu nafsahu ala qabailil Arab. Ketika Allah memerintahkan Nabi untuk terjun langsung, turba ya, turun ke bawah, menemui kabilah-kabilah Arab, dakwah langsung. Kharaja wa ana ma'ahu wa Abu Bakrin ila Mina. Beliau keluar ditemani oleh aku dan Abu Bakar. Ya, jadi maksud Nabi dakwah langsung sendiri teh lain sosoranganan. Para sahabat kamu ada tentunya mengawal ya, tapi Nabi sendiri yang langsung ngomongnya. Hatta dafa'na ila majlisin,
min majalisil Arab, sehingga kami mendatangi satu majelis orang-orang Arab. Wa taqaddama Abu Bakrin wa kana nasabah faqala manil qaum. Abu Bakar yang maju dan bertanya, ini kaum dari mana? Min Rabi'ah, kami cenah kaum Rabi'ah, ya. Faqala min ayyi Rabi'ah antum, kamu Rabi'ahnya dari mana? Mana berarti Cianjur. Cianjurna mana? Cianjur Pasisian, Sinang Barang misalkan, ya. Min Duhail, kan dulu nama kampung itu dinisbatkan kepada nu ngababakna. Nu ngababakna Rabi'ah disebut kaum Rabi'ah gitu. Yang membuka daerahnya siapa dulu? Nu ngababakna Duhal berarti disebut kaum Duhal, dan biasanya berketurunan, ya. Anak incu didinya berputar, ya. Lalu kemudian panjang hadisnya, intinya mereka sepakat, mereka kemudian menolak, dan Nabi berpindah lagi sampai datang ke majelis Aus dan Khazraj. Inilah mereka yang kemudian disebut oleh Nabi sebagai Ansor, sebagaimana sudah kita bahas. Karena ketika Nabi datang, nah, ieu mobok manggih gorowong teh kan. Orang Ansor juga penasaran mana yang mengaku Nabi teh. Nabi juga butuh perlindungan, keur mobok manggih gorowong. Alhamdulillah kan. Ajabu ila iwaihi wa nasrihi, mereka pun kemudian menyanggupi, ya, untuk melindungi Nabi, menolong Nabi. Famanahadu hatta bayamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak bergerak sehingga mereka berbaiat langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dijelaskan sebelumnya 12 orang, kemudian nanti tahun depannya musim haji datang lagi, jumlahnya 70 orang, 72 orang kurang lebih. Dan inilah yang kemudian dikenal, ya, bahwa orang-orang Aus dan Khazraj ini adalah orang-orang Ansor. Dijelaskan dalam riwayat lain, Nabi bertanya, man antum? Qalu minal Khazraj, kami dari Khazraj. Bolehkah aku duduk ngobrol dengan kalian? Boleh, silakan. Maka Nabi kemudian menyampaikan dakwah Allah, menjelaskan Islam, dan membacakan kepada mereka Al-Quran. Wa kana mimma sana'allahu lahum annal yahud kana ma'hum fi biladihim wa kanu ahla kitab. Orang Aus dan Khazraj itu kan bertetangga, bermasyarakat dengan orang Yahudi ahli kitab. Nah, orang Yahudi itu sering ngomong, inna nabiyyana sayub'atsul an qad adalla zamanahu nattabi'u fanaqtalukum ma'hu, ya. Kami nabi akhir zaman bentar lagi akan diutus. Kalau dia diutus, kami akan berperang dengan dia dan kami akan menang, cenah gitu. Sering didoktrinkan itu kepada Aus dan Khazraj. Dan dijelaskan ciri-cirinya. Ketika Nabi menemui Aus dan Khazraj, arafun ma'ak. Orang Aus dan Khazraj itu tahu persis ciri-cirinya. Ini yang diomongkan oleh orang Yahudi. Dan di Al-Quran kan disebutkan alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi orang Yahudi itu menjelaskan sifat Nabi itu seperti ayah menjelaskan sifat anaknya. Leuwih nyaho kan? Nya guruna mah teu leuwih nyaho komo batur. Bapaknya, ibunya lebih tahu bagaimana anaknya. Detail. Makanya ketika Nabi menemui Aus dan Khazraj, nah tadi teh mubok menggigorowo. Dan Aus Khazraj kemudian mengatakan silih harewos, la tasbikuna ilaihi yahud, kita jangan terdahului oleh Yahudi. Pancena Yahudi mengajarkan ini Nabi ini nanti bakal menang,
Kita kan cenah mau menang urang piheulan ku urang. Fa amanu wa saddaqu, mereka pun beriman dan mempercayai Nabi. Wa nasarafu ila biladihim liyad'u qaumahum, dan mereka kemudian pulang ke negeri mereka untuk mengajak kaumnya. Falamma akhbarum lam yabqa durun min qaumihim illa wa fiha dzikru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika diberitahukan, wah pokoknya nama jadi trending topicsnya, jadi isu viral mengenai nama di semua rumah-rumah orang Aus Khazraj dibicarakan, ada Rasul persis seperti dijelaskan Yahudi. Dan kemudian tahun depannya barulah datang yang 12 orang. Jadi ini awal sebelum Baiat Aqabah yang pertama ya. Yang 12 orang itu nanti tahun depannya tahun 12 dan Nabi tahun 11 Nabi kemudian membaiat 12 orang Aqabah. Berikutnya tentang hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau proses hijrahnya sudah pernah kita bahas dulu di hadis tentang Abu Bakar. Ya, Abu Bakar kan yang mengawal hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya kata Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, laulal hijrah. Beliau mengatakan seandainya tidak ada hijrah, lakuntum ro'an minal ansor. Aku pasti menjadi orang Ansor. Ini Nabi sabdakan di kasus yang sudah kita bahas beberapa bulan yang lalu, ketika orang Ansor protes, kenapa yang dibagi ghanimah Fatu Makkah kok Abu Sufyan sapara kanca, orang tokoh-tokoh Quraisy yang kaya dan diberi ghanimah banyak sampai 100 onta. Kata orang Ansor anu nyeletuk, mereka memerangi kita jadi korban mereka. Kenapa sekarang mereka yang dapat ghanimahnya cenah ada urang teu cenah. Nah, Nabi kan ngupahan ya, kata Nabi, kamu lebih memilih pulang ke kampung halaman bawa harta banyak atau pulang bawa Nabi? Saya itu seharusnya jadi orang Ansor gitu. Seandainya saya bukan orang Makkah. Maksudnya Nabi itu bagian dari Ansor, dan itu yang menenangkan orang Ansor. Kata Nabi di riwayat lain, ra'aitu fil manam anni uhajiru min Makkah ila ardin biha nakhlun. Saya bermimpi dalam tidur bahwasanya saya akan hijrah dari Makkah ke satu negeri yang di sana banyak pohon kurma. Fa dhahaba wahli ila annaha al-yamamah aw hajar. Prediksi saya itu Yamamah. Yamamah itu ya daerah dekat Yaman ya, yang si Nabi palsu teh Musailimah al-Kadzab. Aw hajar. Hajar nama daerah yang terkenal kulahnya. Kulah itu timbangannya stabil ya. Fa idza hiyal Madinah Yathrib, ternyata dalam Madinah Yathrib. Mimpi Nabi ini sesudah Nabi banyak berdoa, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ya. Ini kan ketika Abu Thalib wafat, kata Al-Qur'an, wa in kadu la yastafizunaka minal ardi liyukhrijuka minha. Kaum Quraisy itu berusaha kalau tidak membunuh Nabi, mengusir Nabi. Nah, saat itu kan Nabi diperintahkan oleh Allah untuk berdoa, Rabbi adkhilni mudkhala sidq. Ya Allah, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar. Wa akhrijni mukhraja sidq, dan keluarkanlah aku dari tempat keluar yang benar. Maksudnya kalau aku harus pindahkan dengan benar ya, dengan selamat. Waj'alli min ladunka sultanan nasira, dan berikanlah untukku kekuatan yang menolong dari sisi Engkau.
Nah sudah berdoa itu langsung dijawab ku Allah teh. Nabi bermimpi, mimpi Nabi kan wahyu bahwa Nabi akan hijrah ke satu daerah yang banyak pohon kurmanya. Nabi memprediksi Yamamah atau Hajar, ternyata meleset. Itulah maka Nabi datang ke kabilah-kabilah, cari bantuan, ya tidak mengajak, tidak akan memaksa masuk Islam, cuma minta bantuan, saya mau hijrah. Dek diterima mual gitu. Ternyata dari percobaan sekian puluh kabilah yang menjawab adalah Aus dan Khazraj. Mereka adalah orang-orang Madinah. Ya. Kemudian di sini ada banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang hijrah, ya, dan pemahamannya. Ini terlalu banyak, ya, insya Allah nanti kita bahas di kesempatan yang lain. Kita fokus dulu di pembahasan bagaimana proses hijrah, ya. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, Allahumma innaka ta'lamu annahu laisa ahadun ahabba ilayya an ujahidahum fika min qaumin kadzabu rasulaka wa akhrajuhu. Allahumma fa inni adzunnu annaka qad wada'tal harba bainana wa bainahum. Ya. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Allah, sesungguhnya Engkau tahu tidak ada satupun yang aku inginkan memerangi mereka di jalanmu kecuali memerangi kaum yang mereka mendustakan Rasulmu dan mengusirnya. Tapi aku yakin bahwasanya Engkau akan menghentikan peperangan di antara kami dan di antara mereka. Ini jadi di satu sisi saat teh hayang jihad ka kaum bola musi Rasul, maksudnya orang Makkah. Tapi di sisi lain juga pira-pira terus-terusan peperangan, ya. Saat juga berdoa mohon ada akhirnya, udah capek atau terus-terusan perang. Ada akhirnya, dan itu nanti berakhir dengan Fathu Makkah. Kemudian Ibnu Abbas menjelaskan bu'itsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li arba'ina sanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus pada usia 40 tahun. Fa makatha bi Makkah 13 sanah yuha ilaih. Beliau tinggal di Makkah selama 13 tahun menerima wahyu. Tsumma umira bil hijrah, kemudian diperintahkan hijrah. Fahajaru 10 sinin, beliau hijrah selama 10 tahun. Wa mata wa huwa ibnu 63, dan beliau meninggal di usia 63 tahun, ya. Ini gambaran, jadi Nabi intinya menghabiskan hidupnya dalam dakwah, dan Nabi mengalami diusir, ya, dari kampung halamannya hanya karena beliau bersikukuh dengan dakwahnya. Nabi juga mengalami saat-saat mencari bantuan, ya, ini jadi sunnah dakwah. Seandainya itu dialami, ya siapa ya Nabi saja mengalami seperti itu. Dalam riwayat lain kata Ibnu Abbas, makatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah 13 wa tuwfiya wa huwa ibnu 63. Nabi tinggal di Makkah selama 13 tahun dan beliau wafat di usia 63 tahun. Ini juga hadis menggambarkan bahwa meski perintah hijrah sudah ada, ternyata prosesnya lama. Ya, kalau dari meninggal Abu Thalib tahun 10 berarti butuh 3 tahun. Ini hijrah. Ini yang juga sering saya sampaikan, Ustadz, cenah saya kerja di tempat riba, gimana nyaharam, gimana tuh cenah? Ya harus hijrah. Hijrah itu enggak semudah membalikkan tangan. Butuh waktu lama persiapannya. Nabi oge teu langsung, ya.
Nabi juga kan cari bantuan heula. Dan ini menunjukkan sisi manusiawi Nabi. Meskipun Allah menghendaki A, meskipun Allah kun fayakun, ya, tapi tetap Nabi itu kata para ulama sirah dibuat semanusiawi mungkin agar kita mampu meneladaninya, ya. Meski Allah mungkin kasarna kun fayakun perang Badar teh paeh kabeh gitu orang kafir teh jika Nabi Nuh nya ka orang kafir habis semua. Tapi Allah itu dengan sirah nabinya ingin membuat semanusiawi mungkin. Ada perangnya, ada kalahnya, ya, ada tertekannya, ada menangnya. Sama Nabi juga perintah hijrah tuh langsung berangkat. Ada usahanya cari dukungan dulu gitu. Pancek orangnya Allah nggak susah untuk udahlah siapa gitu. Tapi beginilah sunnah dakwah, sunnah jihad, harus manusiawi dan kita menempuh prosesnya. Jadi ketika kita menempuh proses dakwah berat, baheula ge Nabi berat. Termasuk bagi yang mau hijrah beratnya sok teu naon siga Nabi lah patokannya 3 tahun. Dari mulai sekarang siap-siap 3 tahun ke depan harus sudah bisa hijrah. Sekian yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mangga bilih aya pertarosan nyangakeun. Tayanya Pak Haji Nanang. Atur nuhun, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.